Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Zakaria pasal 8. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Kita membaca firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu, sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Zakaria nabi ini melayani setelah bangsa Yehuda dan Israel pulang dari pembuangan dari Babel, dan mereka sudah ada di Yerusalem, ya, sudah kembali dan membangun bait Allah, ya. Nah,
Kita melihat di sini bagaimana Tuhan membawa mereka kembali, mengasihi mereka. Kita tahu mengapa mereka sampai dibuang nenek moyang mereka ya. Karena mereka tidak mau mendengar firman Allah. Ya, mereka tidak mau bertobat. Jadi Tuhan tidak menyayangkan mereka. Ya, Tuhan memang menghukum umat itu dan ya menjadi kutuk dikatakan tadi kepada bangsa-bangsa lain. Artinya mereka dibuang ya karena mereka melakukan hal yang jahat. Nah, dikatakan ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi Tuhan mendisiplin umat itu, dibuang ke Babel selama kurang lebih 70 tahun. Setelah masa itu selesai, masa penderitaan itu yang telah Tuhan tetapkan sendiri, maka mereka kembali. Nah, kembali, dan di situ kita melihat sejumlah sisa ya. Jadi mereka yang masih setialah kepada Tuhan walaupun mereka sudah ada di pembuangan. Nah, mereka dikasihi oleh Tuhan dan mereka kembali. Nah, ketika mereka kembali, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan mengasihi mereka. Ya, walaupun mereka berpikir apa bisa ya, apakah ini sesuatu yang ya bisa kita lakukan, ini kan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak mungkin, kira-kira begitu. Tetapi kan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di ayat 3 berkata begini, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Berarti apa? Jadi mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata umat itu akan pulang dan di Yerusalem mereka akan diberkati. Ya, nenek-nenek, kakek-kakek berjalan dengan pakai tongkat, sudah lanjut usianya. Jadi mereka dipelihara, dijaga. Ya, usia mereka cukup panjang, tidak cepat mati ya. Ya, kalau waktu mereka berdosa ya bisa saja langsung cepat mati karena tidak diberkati Tuhan. Ya, ada kutuk ya, ada penyakit, ada peperangan, yaitu karena dosa tadi, karena kejahatan. Tetapi arti ada nenek-nenek, kakek-kakek yang berjalan dengan pakai tongkat, berarti mereka dipelihara Tuhan sungguh luar biasa, dijaga Tuhan ya. Diberi umur yang panjang. Ini salah satu ciri berkat dari Tuhan adalah diberi usia panjang. Tidak berarti kalau cepat meninggal nggak diberkati ya, tetapi salah satu janji Tuhan ya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan ya, yang setia kepada Tuhan, yang melakukan firman ya, yang menjauhkan diri dari segala kejahatan, maka dia akan diberkati secara khusus tentang usia ya, panjang umur gitu loh, kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi kalau kita ya takut akan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan usia yang panjang kepada kita. Amin. Dia akan berkati ya. Jangan takut. Bukan berarti bagaimana kalau orang itu masih muda meninggal berarti tidak diberkati Tuhan. Tidak berbicara seperti itu. Karena tentang kematian adalah keputusan daripada Tuhan. Ada orang-orang yang baik bahkan melayani, justru mati martir ya, dibunuh ya dalam usia muda ketika memberitakan kabar baik. Apakah itu tidak diberkati Tuhan? Nah, dia diberkati Tuhan. Tetapi yang kita lihat di sini pada umumnya ya, orang yang sampai usianya panjang itu orang yang diberkati Tuhan. Nah, ini salah satu berkat ketika kasih Tuhan itu Tuhan limpahkan kepada umatnya, dan umat itu harus taat ya, harus setia kepada Tuhan, maka dia akan diberkati ya. Jadi sampai usia. Yang kedua, kalau kita lihat, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main. Artinya dia bukan hanya usia panjang tapi diberi keturunan. Ya, diberi, jadi berkelanjutan nanti keturunan orang-orang percaya itu. Amin. Ya, anak-anak kita diberkati Tuhan. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Jadi Yerusalem menjadi satu tempat yang ramai penduduknya. Nah, tetapi mereka berpikir apa bisa?
Nah, ayat 6, beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau ada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, terjemahan lain, hal ini sesuatu yang tidak mungkin, ya. Nah, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Apakah aku menganggap tidak mungkin? Nah, apakah nggak mungkin diberkati Tuhan gitu loh. Jadi kalau orang yang kita lihat sejarahnya bahwa bangsa ini kan sudah ada di pembuangan, keadaan mereka menderita, susah. Kemudian waktu kembali, dan Tuhan katakan kalian akan diberkati. Ada kakek-kakek, nenek-nenek berjalan dengan pakai tongkat, anak-anak laki-laki dan perempuan banyak. Kota ini akan ramai, akan diberkati di tempat yang wah dahsyat luar biasa. Tapi mereka berkata, ini apa bisa? Ya, apa masih bisa, apa mungkin, apa ini hal itu ajaib. Tapi Tuhan bilang apakah ajaib bagiku. Jadi tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Jadi Tuhan berjanji, maka Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Amin. Jadi waktu Tuhan berkata mereka akan diberkati, pasti diberkati. Nah, firman ini berkat yang dijanjikan Tuhan kepada umat pilihannya, Yehuda dan Israel. Ya, nanti setelah mereka memang kembali dari pembuangan, tidak lagi dibedakan Israel dan Yehuda, tapi umat pilihan Allah, ya Israel, ya Yehuda. Nah, umat itu akan mengalami ya berkat-berkat Tuhan. Mereka akan diselamatkan, mereka akan bahagia. Ayat 7 berkata begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempatnya, tempat terbenamnya. Artinya Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ya selama-lamanya. Ya, dimanapun, keadaan apapun Tuhan menyertai mereka. Nah, di ayat 8, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Nah, ini yang menarik, dalam kesetiaan dan kebenaran. Jadi ada satu hal yang memang harus dilakukan oleh umat, ya tetap datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ya melakukan kebenaran, ya melakukan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam ayat 9. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman. Ya, jadi dengar firman. Nah, kemudian mereka sudah meletakkan dasar bait Allah, mereka membangun, mereka ikutin firman Tuhan. Maka kalau dulu Tuhan katakan mereka tidak diberkati, tidak ada rezeki, bahkan Tuhan izinkan mereka bertengkar, tetapi sekarang tidak lagi. Ya, di ayat 11, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ingat, bukannya Tuhan berubah, Tuhan tidak pernah berubah, ya. Nah, hanya dalam rancangan Allah memang rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Ketika umat itu melakukan dosa, mereka tidak mau bertobat, ya didisiplin. Nah, tetapi ada waktu yang telah Tuhan tetapkan dalam disiplin itu, tidak menghabisi semua karena ada sejumlah sisa yang dengar firman. Ya, yang tidak dengar firman ya selesai. Ya, perhatikan, yang tidak mau dengar firman ya selesai. Selesai artinya ya udah kena hukum dan mati. Tapi yang mau dengar firman ya bertahan dulu masa penderitaan. Kalau memang harus mengalami penderitaan itu, kesukaran itu, tapi tetap dengar firman. Nah, ketika tiba waktunya, waktu Tuhan ya, nah maka dipulihkanlah orang-orang yang mendengar firman. Saudara dan saya dengar firman, maka kita akan dipulihkan hidup ini. Amin. Akan dipulihkan, dengar firman ya. Nah, dikatakan ayat 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Ya, aku akan memberkati kamu, kira-kira begitu. Kamu sudah dengar firman, hai sisa-sisa bangsa, kamu umatku dan aku Allahmu, ya kira-kira begitu yang dinyatakan dalam ayat ini. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan umat itu, ada di tengah-tengah umat itu. Umat itu bersama dengan Tuhan dan mereka akan mengalami kebahagiaan. Tidak lagi seperti dulu ketika ya mereka mendapatkan murka Allah karena dosa-dosa mereka, ya. Jadi sekarang beda, Tuhan balik ya. Tuhan pulihkan mereka dan mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan.
Ya, ayat 13 tadi kita lihat, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Orang-orang yang mendengar firman ya akan menjadi berkat. Ya, dia diselamatkan oleh Tuhan, dia menjadi berkat. Kenapa dia dapat menjadi berkat? Karena Tuhan memberkati ya mereka yang melakukan firman. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan dan mau jadi berkat? Dengar firman Allah. Ya, dengar, arti kata dengar tidak hanya oh ya saya tahu terus lupa, enggak. Dengar, ya mengerti, lakukan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam perjalanan hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana sisa, ya artinya sejumlah sisa dari umat pilihan yang tadinya dalam pembuangan, mereka kembali dan Tuhan memberkati mereka, ya, di mana mereka meresponi panggilan Tuhan, meresponi ya disiplin itu, dan mereka datang kepada Tuhan mau dengar firman Allah. Maka berkat-berkat ya bagi orang yang mendengar firman Tuhan akan mengalir dan menjadi berkat. Pertama kita lihat ada kakek-kakek, nenek-nenek, artinya usia panjang diberkati Tuhan. Kemudian ada anak-anak, generasi demi generasi Tuhan berikan. Dan juga ada berkat damai sejahtera, kebahagiaan di kota itu. Ya, hasil tanaman, hasil ternak melimpah. Dan inilah mereka menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Mari kita sebagai umat pilihan Tuhan jangan hanya sekedar berkata saya umat pilihan Tuhan, jangan sekedar berkata saya orang Kristen tapi tidak mendengar firman. Tetapi kita mau berkata saya orang percaya, saya orang Kristen, saya umat pilihan Allah dan saya mau dengar firman Allah. Maka kitalah orang-orang yang akan mendapat berkat Tuhan itu, dan kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.